Hey, what's up everyone? Welcome back with me, Vince. Welcome to my channel. So guys, kemarin pagi-pagi sudah ada fenomena alam yaitu suara dentuman yang terjadi di Jabodetabek, dan para netizen di Twitter maupun di Instagram lagi rame ngebahas ini. Ada yang mengaitkan dengan kiamat, ada yang mengaitkan dengan anak-anak indigo. Nah, anak-anak indigo baru ini banyak yang bermunculan ya kan. Jadi sekarang tuh makin banyak anak-anak indigo baru. Karena kalau lihat di Twitter, di Instagram, para anak indigo tuh berspekulasi macam-macam ya. Nanti akan gue bikinin video react yang lain tentang, gue bakal bacain tweet-tweet yang agak-agak jelas gitu ya. Dan hari ini gue mau ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi suara dentuman itu di Jabodetabek. Kalau gue lihat di beberapa channel yang lain, suara dentuman itu masih belum jelas ya kan, itu apa dan seperti apa. Nah, sekarang gue pengen ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi dengan fenomena kemarin itu, suara dentuman yang terjadi setelah erupsi dari Krakatau. Tapi di sini gue nggak akan ngejelasin sendiri karena bukan gue yang ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini erat kaitannya dengan anak indigo. Di sini gue udah terhubung dengan salah satu narasumber gue, penulis diary Mata Indigo di Kaskus dengan 1 juta lebih viewersnya, dan ada bukunya juga, Nanung Prasetyo, biasa dikenal dengan Mas Yus. Dan quotes favorit saya dari dia adalah Seeing is believing. So guys, jadi videonya ini akan gue potong-potong karena sinyalnya Mas Yus jelek ya kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian terpuaskan sudut pandang dari seorang penulis diary Mata Indigo. Kalian bisa cek Instagramnya nanti. Makanya kalau kalian belum klik tombol subscribe, saya minta tolong kalian untuk klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten di selanjutnya. Halo Mas Yus, apa kabar? Baik. Oke, gini Mas Yus, pagi ini netizen diramaikan dengan fenomena suara dentuman dari langit. Mas Yus udah dengar belum berita ini? Ya, betul. BMKG sudah memastikan bahwa suara dentuman tersebut tidak bersumber dari aktivitas gempa tektonik dan petir, Mas. Walaupun ya, erupsi terjadi pukul 12. Suara dentuman terjadi 2 jam setelahnya, yang mana katanya tidak berkaitan. Nah, menurut seorang Mas Yus, apa tanggapan Mas Yus terhadap fenomena? Dan BMKG pun merasa ini bukan kejadian gempa atau erupsi, suara dentuman itu. Ya, sebenarnya kalau untuk fenomena dentuman itu sendiri, kalau seandainya itu tidak diikuti dengan letusan gunung, itu baru fenomena yang benar-benar unexplainable atau memang yang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Tetapi kalau misalnya itu didahului aktivitas vulkanologi atau tektonik, itu sebenarnya ada hubungannya. Kalau fenomena yang terjadi atau suara dentuman yang terjadi ini, kalau dari sudut pandang metafisika, ada sebuah fenomena yang namanya skyquake. Skyquake ini nanti teman-teman bisa browsing, itu kira-kira apa yang disebut dengan fenomena skyquake itu. Jadi memang menimbulkan sebuah suara atau dentuman di langit kayak gitu. Jadi tulisannya skyquake, quake gempa, earthquake gitu. Tapi kalau ini tulisannya skyquake, earthquake. Oke. Nah, ini adanya aktivitas pergerakan lempeng bumi, adanya aktivitas vulkanik yang menyebabkan timbulnya rongga-rongga baru di dalam bumi. Nah, dentuman itu terjadi karena ada aktivitas gas bumi atau dentuman-dentuman yang terjadi aktivitas gas bumi, dan itu sebenarnya terjadi jauh di dalam bumi, kemudian baru muncul beberapa jam setelah aktivitas pergerakan atau terciptanya lorong-lorong atau rongga-rongga yang ada di bumi itu terjadi. Nah, kemudian itu biasanya diikuti dengan, kalau misalnya Anda diperhatikan di beberapa tempat di siang hari tadi ada fenomena awan garis, itu juga bukti bahwa ada terbentuknya rongga-rongga atau lorong-lorong baru yang ada di bawah bumi gitu. Dan mungkin teman-teman di Jakarta sendiri saat ini juga bisa merasakan bahwa suhu di Jakarta itu sekarang mungkin kalau misalnya teman-teman bisa matikan AC sebentar, ada sedikit
suhu atau terasa panas atau lebih panas dari biasanya. Suhunya agak naik, itu memang karena adanya aktivitas atau pergerakan lempeng di bawah bumi yang baru saja terjadi, sehingga gasnya itu naik ke atas. Oke. Dan kalau mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman beruntung, sebenarnya aktivitas ini bisa saja terjadi beberapa hari ke depan, karena memang kondisi sekarang atau karena memang wilayah Indonesia atau Nusantara ini dia dikelilingi oleh cincin api, atau kita memang berada di wilayah yang disebut dengan cincin api, itu memang sedang terjadi pergerakan yang sangat luar biasa di bawah sana. Teman-teman bisa browsing berita-berita bahwa beberapa gunung di Nusantara atau di Indonesia itu aktif serentak gitu. Dari Gunung Lawu, Gunung Slamet, bahkan Gunung Ibu yang ada di Halmahera itu kemudian juga aktif. Nah, itu memang sebuah, bisa dibilang ini kalau misalnya kenapa BMKG atau mungkin Badan 8 sendiri pun itu belum bisa mendeteksi, karena mungkin alatnya yang belum bisa memadai untuk mengecek perubahan-perubahan lempeng yang ada di bawah sana kayak gitu. Tapi sebenarnya dampaknya sendiri kalau kita lihat cukup nyata. Spiritual sih memang memandang bencana itu ya bisa terjadi kapan aja. Tapi yang jelas satu hal, tidak ada kaitannya yang namanya makhluk-makhluk astral atau sosok-sosok entitas itu. Kalau bisa saya bilang bencana alam ya, itu sebenarnya merupakan fenomena alam, fenomena sebuah tempat itu tidak ada manusia. Maka ketika terjadi yang namanya fenomena bencana alam, ya, itu bukan disebut bencana, tetapi hanya disebut fenomena alam saja. Tetapi bencana alam itu sendiri akan muncul kalau seandainya ada korban jiwa, atau ada orang yang atau masyarakat yang tinggal di atas lahan atau tempat bencana itu sendiri. Kalau yang namanya gempa bumi, ya, masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah cincin api atau ring of fire, itu kalau kemudian nanti ada gunung meletus atau gempa bumi, itu adalah suatu fenomena atau suatu hal yang menjadi resiko kita semua, karena kita memang hidup di negeri yang kaya gunung berapi, yang lempeng tektoniknya aktif. Dan satu sisi sebenarnya juga tanah itu implikasi dari tanah kita sebenarnya subur gitu. Nah, kemudian karena sudut pandang saya seperti itu, maka ada baiknya kita waspada, kita hati-hati, kita harus lebih terlatih untuk mitigasi bencana, kita harus lebih waspada untuk risiko-risiko terhadap bencana. Jangan sampai kita lengah. Nah, ini sebenarnya yang saya mau garis bawahi. Mungkin situasi saat ini kita sama-sama harus lebih hati lagi, mempersiapkan segala sesuatunya, bersiap kalau misalnya terjadi ada kemungkinan bencana. Itu saja pesan saya. Bukan dalam artian saya ingin menakut-nakuti, kemudian menarik bahwa itu adanya sebuah fenomena, dalam tanda kutip fenomena mistis yang kemudian bisa dihubung-hubungkan, itu sih terserah. Tapi bagi saya cocokologi itu nggak banget lah, itu berasal dari pikiran kita. Kita harus coba berpikir dari yang logis. Sesuatu yang logis itu sebenarnya, sesuatu yang mistis itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dilogiskan. Tapi bagaimana caranya untuk melogiskan itu hanya orang-orang tertentu yang mungkin bisa untuk menjembataninya. Siap. Ya. Berarti yang tadi netizen yang menyambungkan fenomena-fenomena alam ini dengan peristiwa-peristiwa mistis itu hanya cocok logi ya Mas ya? Lebih banyak cocok loginya sih, ya mungkin ada benernya, tapi benernya mungkin nggak nyampe 30%, mungkin hanya sekedar 15-20%. Sisanya cocokologi. Ya inilah memang tipikalnya orang-orang yang benar-benar mengerti dan orang yang mungkin mengerti. Kalau orang yang benar-benar mengerti yang itu ada cocokologinya, saya akan bilang bahwa itu cocokologi. Tapi kalau saya lihat bahwa ini ada yang benernya, saya akan bilang itu karena memang saya benar-benar mengerti. Oke. Nah, kalau Sabdo Palon itu sebenarnya apa sih Mas? Kan di internet juga rame tuh Sabdo Palon lagi janji. Nah, janji apa gitu ya kan?